Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Eksaudi untuk kita semua, Amanginang, Naposo Bulung, remaja, seluruh jemaat HKBP se-Resort Sanggo Kapuas, dan juga buat saudara-saudariku yang terkasih, sahabat semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini. Dalam suasana hati yang masih diwarnai penantian bebas dari teror COVID-19 ini, saya berharap dan berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap diberi kekuatan dan kesabaran, tetap setia mengikuti protokol kesehatan dan himbauan pemerintah dalam upaya memutus penyebaran virus corona saat ini. Saya harap juga jangan tergoda untuk melakukan sesuatu yang berakibat fatal, yang membuat upaya kita yang sudah stay at home selama ini akhirnya bisa menjadi sia-sia. Tetaplah bersukacita dan tetaplah berharap kepada Tuhan sebagaimana pesan nats khotbah kita hari ini. Untuk itu, marilah kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah kita hari ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan mengawali renungan khotbah kita hari ini. Saya ambil dari ayat 32. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau pertanyaan ini ditanyakan pada kita saat ini, apa yang kamu kehendaki Tuhan perbuat bagimu saat ini? Saya yakin di antara kita pasti lebih banyak menjawab, biarlah virus ini cepat berlalu. Walaupun pasti ada juga yang menjawabnya untuk pergumulan yang sifatnya privasi. Namun intinya di sana adalah kita menginginkan keadaan kita berubah ke arah yang lebih baik, bebas dari sesuatu yang mengikat dan yang menghalangi sukacita dan gairah kehidupan kita. Demikian juga halnya yang diinginkan oleh dua orang buta yang disebutkan dalam nats khotbah kita hari ini. Mereka ingin bebas dari kebutaan mereka yang menurut Injil Markus, kebutaan ini telah menempatkan mereka menjadi pengemis yang membuat mereka tidak diperhitungkan dan sekaligus membuat mereka kehilangan hak sosial mereka. Maka dalam khotbah ini mereka berdua butuh dibebaskan dari kebutaannya. Mereka berusaha dengan mengharapkan Yesus berkenan mendengar mereka. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak memberi peluang bagi mereka. Itu terlihat dari upaya banyak orang menegur mereka dan menyuruh mereka diam. Boleh jadi
apa yang mereka alami juga menjadi gambaran yang dialami banyak orang saat ini. Dua orang buta ini mewakili sekelompok kecil orang yang buta secara fisik, tetapi hati nuraninya melihat dengan jelas. Dan orang-orang yang melarang mereka berteriak minta tolong berseru kepada Tuhan adalah sebagai gambaran sekelompok besar orang yang matanya dapat melihat namun buta secara rohani. Karena saat ini banyak orang yang justru melarang orang banyak berseru kepada Tuhannya. Banyak orang yang terlihat agamis, terlihat sebagai penganut agama sejati, tetapi risih dan tidak senang ketika orang lain memanggil Tuhannya. Inilah ironisnya kehidupan. Sama seperti orang banyak yang ikut dalam rombongan Tuhan Yesus, yang sudah pasti tidak akan pernah dirugikan dengan teriakan orang buta itu, yang tidak akan pernah dirugikan oleh seruan minta tolong dari kedua orang buta itu. Justru mereka yang melarang orang buta itu memanggil dan berseru minta belas kasihan Tuhan Yesus. Dari hal inilah kita belajar dan mendalami firman Tuhan saat ini, saat kita membutuhkan sesuatu yang Tuhan pasti bisa berikan. Kita belajar apa sebenarnya yang kita perlukan agar yang kita harapkan dari Tuhan diberikannya, sekalipun banyak tantangan yang menghalangi doa-doa dan permohonan kita. Dua kalimat pendek dalam dua ayat di dalam nas kita ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu yang tertulis di dalam ayat 30 dan ayat 31. Yang pertama adalah kalimat pendek Tuhan anak Daud. Sekali lagi ini disebutkan dua kali dalam ayat 30 dan ayat 31. Sebutan anak Daud ini bermakna eskatologis, yaitu pengakuan akan kemesiasan Yesus. Orang yang matanya buta telah melihat dengan imannya bahwa Yesus orang Nazaret itulah Mesias yang dijanjikan itu. Disinilah terlihat kemurnian imannya. Maka catatan di sana adalah iman yang demikian inilah yang membuatnya tidak dapat berhenti memanggil-manggil Yesus. Sekalipun banyak orang melarangnya. Dan ini layak kita teladani. Akan banyak penghalang bagi setiap upaya kita meminta belas kasihan Tuhan. Tetapi kemurnian iman akan sanggup untuk mengalahkan semuanya. Supaya ketika penghalang-penghalang itu terus melarang kita berseru memanggil nama Tuhan, iman yang murni itu akan mendorong kita untuk terus berseru. Keadaan yang kita alami saat ini tentunya menjadi hal yang sangat kuat untuk menghalangi kita mohon belas kasihan Tuhan. Bukan hanya COVID-19, tetapi juga sikap orang-orang yang kita saksikan melalui media-media sosial, melalui televisi, yang hanya karena sesuatu yang tidak terlalu penting saat ini, akhirnya melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diaturkan oleh pemerintah. Padahal ini juga masuk dalam atas nama agama, atas nama perayaan-perayaan melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Ketika kita fokus kepada Tuhan dan sambil mengikuti semua protokol kesehatan, kita harus percaya Tuhan mendengar doa-doa dan kerinduan kita. Keadaan tidak mendukung, tetapi bagi Tuhan itu tidak akan menjadi penghalang untuk menyendengkan telinganya mendengar seruan kita dan menyatakan belas kasihannya kepada kita saat ini. Jangan pikirkan berapa lama kita sudah menanti. Juga jangan pikirkan berapa lama lagi kita harus menanti. Sebab waktunya datang. Itu akan datang sama seperti orang buta dalam ketidakberdayaannya. Kesempatan datang
ketika Yesus lewat dan dengan belas kasihan Tuhan, apa yang mereka rindukan akhirnya terjawab. Iman juga mengajarkan kita bersabar sekaligus berhikmat. Bersabar dan berhikmat memakai kesempatan yang ada. Iman adalah bekal yang paling utama menghantarkan kita kepada sebuah kepastian jawaban doa-doa yang kita rindukan supaya Tuhan jawab. Yang kedua adalah kalimat kasihanilah kami. Kalimat ini diteriakkan orang buta itu. Dan ini kita pahami sebagai bukti kepasrahan diri di tengah ketidakmampuannya untuk keluar dari penderitaannya. Dia pasrah dan menyerahkan kepada yang berkuasa memberikannya, yaitu Yesus Mesias yang diimaninya. Seseorang yang berteriak minta tolong dengan kata kasihanilah kami benar-benar ada pada sebuah kondisi yang sudah tanpa potensi kekuatan apapun dalam dirinya. Tidak punya apa-apa pun untuk membebaskan dirinya dari keterikatannya. Maka dua hal ini saling gayung bersambut. Yaitu pengenalan diri sendiri yang lemah dan pengakuan kuasa Tuhan yang sanggup mengatasi penderitaannya. Saudara-saudari, apa yang dilakukan dua orang buta dalam nats khotbah kita hari ini juga mengajarkan kita tentang hidup beragama yang benar. Lebih tepatnya hidup bertuhan yang benar. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Sekali lagi saya ulangi, orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Seharusnya lebih menunjukkan empati, lebih memiliki solidaritas kepada sesama, lebih peduli kepada orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Maka kita juga sebagai pengikut Kristus harus dapat menunjukkan empati dan kepedulian kepada sesama. Jangan kita pernah berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus itu sebagai sebuah eksklusivisme. Menjadi pengikut Yesus itu harus menjadi agen transformasi belas kasihan Tuhan untuk dibagikan kepada sesama, bukan menghalangi. Menghalangi orang lain menerima belas kasihan Tuhan adalah bukti kebutaan rohani. Dan seandainya disuruh memilih, adalah lebih baik buta secara jasmani, tetapi celik dalam iman, daripada celik mata jasmani, tetapi buta mata iman kita. Pada akhirnya, sesuai dengan nama minggu kita, Minggu Eksaudi, marilah kita tetap berseru dan berharap kepada Tuhan yang berkuasa membebaskan kita dari pergumulan dan penderitaan kita. Berserulah di dalam iman yang celik. Berserulah di dalam kesadaran akan keterbatasan kita, dan berserulah di dalam pengakuan akan kemahakuasaannya. Maka pastikan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan Allah kita sanggup melakukannya, sanggup menjawab, dan akan pasti menjawab seruan dan doa permohonan kita kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Allah yang maha murah dan maha pengasih, yang selalu menunjukkan belas kasih-Mu kepada umat ciptaan-Mu. Terlebih saat ini ketika kami menghadapi penyebaran virus corona yang sudah merusak sistem sosial kami, yang merusak banyak hal. Tetapi Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih. Engkau akan menjawab doa-doa dan kerinduan kami yang kami naikkan di dalam kesadaran bahwa kami lemah dan Allah sanggup menjawabnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu memotivasi kami untuk berpengharapan terus. Dan dalam doa ini juga kami memohon kiranya kerinduan setiap orang yang
dapat beribadah di rumah hari ini. Kerinduan setiap orang yang mendengarkan khotbah hari ini. Bahkan kerinduan setiap orang yang oleh karena keterbatasannya tidak dapat melakukan ibadah. Biarlah Tuhan yang menjawabnya. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan setiap jawaban dari doa-doa permohonan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga memohon kiranya Engkau selalu memberikan kesadaran dan juga kesabaran bagi kami untuk menantikan entah berapa lama kami harus beribadah di rumah oleh karena penyebaran virus corona ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sabar dan di dalam kesabaran itu tetap setia untuk mengikuti protokol kesehatan dan mentaati seluruh himbauan dan arahan pemerintah kami, sehingga kelak dalam waktu yang tidak lama lagi kami dapat terbebas, kami dapat bersuka cita. Dan kami juga memohon ya Tuhan, sekalipun kami dapat beribadah di gereja, sekalipun nanti anak-anak kami dapat kembali sekolah, sekalipun semuanya kembali normal, biarlah ada sesuatu yang berubah di dalam diri kami, yaitu karakter yang harus terbangun oleh karena penderitaan virus corona, karakter yang tangguh, yang hanya akan selalu berserah kepada Tuhan, yang menampilkan kehidupan agama yang benar-benar Tuhan kehendaki. Ampunkanlah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 408 atau buku WD nomor 501. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Oke.